Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 12 yaitu listrik dinamis. Part 1. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Pertama, di sebelah kiri itu ada gambar televisi, kulkas, dan mesin cuci. Nah, pertanyaan saya, apakah di alat tersebut terdapat kabel yang terhubung dengan stop kontak? Mengapa benda-benda tersebut disambungkan dengan stop kontak? Jawabannya, ketiga benda yang tadi disebutkan adalah contoh dari alat elektronik, yaitu alat yang memerlukan arus listrik untuk berfungsi. Di dalam kehidupan kita, terdapat banyak sekali alat yang memanfaatkan arus listrik untuk berfungsi. Handphone, laptop, lampu, pompa air, dispenser, dan sebagainya. Apakah yang dimaksud dengan arus listrik? Dan bagaimana cara kerja arus listrik? Mari kita pelajari bersama. Nah, di gambar, seperti yang kalian lihat, itu ada pipa-pipa air. Gitu ya, ada banyak pipanya. Nah, pada bab fluida dinamis, kita mempelajari bahwa fluida bergerak melalui pipa dengan volume tertentu setiap satuan waktu. Dalam fluida, kita menyebut istilah debit untuk mendefinisikannya. Nah, sekarang bayangkan bahwa pipa tersebut sebagai kabel listrik dan fluida yang mengalir di kabel sebagai muatan positif. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa arus listrik merupakan muatan yang mengalir melalui suatu penampang konduktor atau kabel pada setiap satu satuan waktu. Begitu ya, jadi kita membayangkan bahwa listrik itu sebagai air atau fluida gitu ya yang bergerak di kabel. Itu kalau listrik di kabel, sementara kalau fluida di pipa. Begitu ya. Nah, namun atau tapi gitu ya. Jika pada fluida, partikel fluida, contohnya dalam artian ini partikel fluida itu bisa atomnya, senyawanya, atau ion. Nah, partikelnya itu ikut bergerak. Sementara pada arus listrik, partikelnya tidak berpindah. Hanya muatannya saja yang berpindah. Kalian bisa mempelajari tentang muatan atom di pelajaran kimia kelas 10. Lalu, muatan apakah yang berpindah? Apakah muatan negatif atau elektron, muatan positif atau proton, atau muatan netral atau neutron? Gitu ya. Jadi apa yang berpindahnya itu? Muatan yang apa? Jawabannya adalah muatan negatif atau elektron lah yang bergerak. Namun, arah gerak elektron dan arah gerak listrik ternyata berlawanan arah. Sehingga listrik disebut sebagai pembawa muatan positif. Lihat ilustrasi di bawah ini. Saya sudah gambarkan, ini yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu anggap saja kabel yang sama gitu ya, walaupun bentuknya berbeda. Nah, sekarang saya akan gambarkan ini sebagai gerakan elektronnya. Sementara yang kanan ini gerakan muatan positifnya. Atau bukan muatan positif. Gerakan listrik gitu ya. Oke, di sini. Ini awalnya kabelnya ini semuanya nyambung sampai kita tambahkan ini. Tanda ini merupakan sumber tegangan atau gaya gerak listrik. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini yang bulat-bulat ini adalah atomnya yang berada pada kabel. Gitu ya. Seperti yang kalian lihat bahwa atomnya diam, tidak bergerak.
di kiri maupun di kanan. Nah, setelah ditambahkan GGL, gitu ya, karena adanya gaya gerak listrik, maka muatan negatif atau elektron dipaksa berpindah, gitu ya. Nah, jadi muatan elektron yang pertama berpindah itu dari yang mana, Pak? Dari atom yang ini, atom yang pertama, gitu ya. Elektron yang ada di sini berpindah ke atom yang kedua, gitu ya. Gitu. Sehingga ini bermuatan negatif, ini bermuatan negatif, negatif. Nah, ini elektronnya. Nah, gitu ya, berpindah. Ya, ketika dia elektronnya pindah ke sini, dia menjadi bermuatan negatif, gitu ya. Karena kelebihan elektron. Nah, ini gitu, negatif negatif terus berputar. Nah, inilah gerakan elektronnya, gitu ya. Nah, ini gerakan elektron, ini berlawanan arah jarum jam. Atau saya balik ya. Ini saya sempat tertukar. Mohon maaf. Ini listriknya. Ini elektronnya. Oke. Nah, oke, ini kita lupakan saja dulu, kita fokus ke yang kanan. Nah, jadi kita yang bergerak itu elektronnya. Elektron yang pertama, yang mana yang bergerak pertama, yang ada di sini, gitu ya. Elektron yang di atom pertama, gitu ya. Nah, ini elektronnya itu berpindah ke sini. Atomnya tidak berpindah, sekali lagi atomnya tidak berpindah, hanya diam di situ. Sehingga di sini jadi bermuatan negatif. Ini pun negatif, 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 gitu ya. Karena kelebihan elektron dia bergerak. Ya, elektronnya berpindah dari atom satu ke atom yang lainnya mengakibatkan atomnya kelebihan elektron sehingga bermuatan negatif. Elektron yang di sini pindah juga ke sini gitu ya. Yang ini jadi negatif, pindah lagi ke sini ini jadi negatif. Pindah lagi ke sini negatif dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, sehingga gerakan elektronnya itu searah jarum jam. Lalu bagaimana Pak gerakan listriknya? Nah, ketika atom yang di sini jadi atom pertama, ini jadi atom kedua ya. Ketika atom pertama dia kehilangan elektronnya gitu ya, karena elektronnya pindah ke atom kedua, dia jadi bermuatan positif gitu. Begitu juga atom yang ini, atom ketiga, keempat misalnya. Nah, ini jadi bermuatan positif, 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 positif gitu ya. Kenapa jadi bermuatan positif? Karena dia kehilangan elektronnya gitu ya. Jadi kan atom itu cenderung untuk menarik elektron gitu ya. Nah, diakibatkan oleh gaya gerak listrik ini. Elektron yang di sini berpindah ke sini, yang ini jadi positif, yang ini berpindah ke sini, yang ini jadi positif, ini jadi netral lagi, ke sini jadi positif lagi, positif, positif gitu ya. Gitu. Dan seterusnya. Jadi yang bergerak itu adalah elektronnya atau muatan negatifnya. Sementara listrik itu adalah muatan positifnya. Sehingga disebut listrik sebagai pembawa muatan positif. Tapi bukan proton atau muatan positifnya yang bergerak, gitu ya. Itu bisa dipahami ya. Bedanya aliran listrik dan aliran elektron, gitu. Mereka berlawanan arah. Karena yang bergerak itu elektron. Nah, secara matematis, kuat arus listrik rata-rata yang mengalir pada konduktor atau pada kabel secara matematis dirumuskan sebagai I sama dengan delta Q per delta T. Dengan I sama dengan arus listrik yang mengalir, satuannya ampere, Q sama dengan jumlah muatan, satuannya kolom, delta T sama dengan selang waktu, satuannya sekon. Begitu. Itu secara matematis. Nah, lalu setiap benda yang bergerak pasti memerlukan energi kan untuk bergerak. Nah, begitu juga dengan listrik atau elektron gitu ya.
kalian bisa melihatnya di ilustrasi berikut ini. Nah, misalnya ini ada batu gitu ya. Batunya ini ada di posisi pertama dan ini posisi kedua. Gitu ya. Nah, kalau kalian mau memindahkan batu ini gitu ya, dari posisi pertama setinggi H1 ke posisi kedua gitu ya, setinggi ini H2. Gitu ya. Maka oke, H2-nya ini sampai sini saja ya. Bukan. Ke H2. Maka energi potensial di H1 itu besarnya mg kali H1 gitu ya, dengan M-nya massa benda. Dan energi potensial di posisi 2 itu besarnya mg kali H2 gitu ya. Nah, lalu besar energi yang kalian perlukan itu berapa? Nah, ini. Besar energi yang kalian perlukan itu besar selisih dari energi potensial, yaitu M dikali G dikali H2 dikurangi H1. Gitu ya. Nah, inilah besar energinya. Nah, lalu sekarang jadi kalau benda itu kan dia bergerak seharusnya itu kan dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah gitu ya. Tapi kita memaksa batu ini bergerak dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Nah, begitu juga dengan pada listrik gitu ya. Nah, awalnya ini kabel gitu ya dihubungkan dengan beda potensial gitu ya. Di sini potensialnya 8 volt, di sini potensialnya 4 volt. Alhasil, mereka menghasilkan perbedaan potensial gitu ya. Dari potensial yang besar 8 ke 4. Beda potensialnya berarti jadi 4 volt. Gitu. Nah, listrik akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah gitu. Sehingga kayak gimana? Bukan dari sini ke sini gitu ya. Tapi dia akan memutar gitu ya. Itu berlawanan arah jarum jam, bukan searah dengan jarum jam. Jadi kalian perhatikan tanda ini yang lebih panjang gitu ya. Ini batang yang lebih panjang itu potensial yang lebih tinggi. Batang yang lebih pendek itu potensial yang lebih rendah. Gitu ya. Nah, batang ini, batang panjang dan batang pendek inilah yang dimaksud dengan GGL atau gaya gerak listrik atau sumber tegangan atau beda potensial gitu ya. Kalau misalnya ini 4 volt, yang ini juga 4 volt. Nah, tidak ada beda potensial. Bagaimana? Ya listrik tidak akan mengalir gitu karena tidak ada beda potensial. Tapi kalau 8 volt dan 4 volt atau bahkan 4,5 volt dengan 4 volt itu kan ada beda potensial walaupun hanya 0,5 volt gitu ya. Nah, kalaupun ada ya jika ada beda potensial walaupun sedikit saja, listrik akan mengalir. Sebaliknya, jika tidak ada beda potensial, berapapun potensialnya di sini ya, mau ini 1.000.000 volt, yang ini juga sama 1.000.000 volt, itu tidak akan ada listrik yang mengalir karena tidak ada perbedaan potensial. Begitu. Nah, petir adalah ya contoh alami gitu ya untuk beda potensial itu petir gitu ya. Ya gerakan listrik yang alami itu contohnya petir. Jadi petir itu bergerak dari gitu ya atau arus bergerak dari potensial yang tinggi di awan. Kenapa awan memiliki potensial yang tinggi? Karena awan itu mengandung banyak muatan gitu ya. Sementara di bumi itu muatannya lebih sedikit gitu ya. Uh, Awan itu banyak mengandung muatan, nah di bumi muatannya lebih sedikit. Sehingga ya ketika terjadi perbedaan muatan gitu ya karena awan bertabrakan, nah, akan menghantarkan listrik. Listrik yang dihantarkan petir itu sangat kuat, mencapai ribuan volt. Apakah kita bisa memanfaatkan listrik yang dihasilkan oleh petir? Bisa, tapi kita harus menghambat arusnya.
kenapa harus dihambat? Jika tidak dihambat, maka arus petir akan sangat berbahaya bagi manusia, gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menghambat arus petir gitu ya, atau arus listrik? Nah, untuk menghasilkan arus listrik yang diinginkan manusia, dibuatlah sebuah benda yang disebut dengan hambatan. Fungsinya supaya kita bisa mengontrol berapa besar tegangan yang kita inginkan untuk alat listrik. Gitu ya. Jadi kita bisa menghasilkan arus listrik atau tegangan listrik yang diinginkan. Dengan cara apa? Dengan cara menghambat arus listriknya. Gitu. Nah, siapakah penemu hambatan listrik ini gitu ya, atau penemu ini? Nah, penemunya itu George Simon Ohm gitu ya, atau George Simon Ohm. Secara fisis, hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan ditemukan oleh George Simon Ohm. Yang kata dia, besar listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan besar hambatannya, yang secara matematis dirumuskan sebagai I sama dengan V per R. Gitu. Atau ini biasa yang disebut dengan hukum Ohm. Ya. Dengan I adalah arus listrik yang mengalir, satuannya ampere, V adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt, dan R adalah hambatan listrik atau resistor gitu ya. Dan juga ini disebut dengan resistor. Satuannya adalah ohm gitu ya. Ini lambang omega ini dibacanya gimana? Ohm gitu ya. Untuk mengingatkan kita kepada penemunya, yaitu George Simon Ohm. Gitu. Nah, sekarang tadi kita sudah bisa nih mengatur besar tegangan dengan menggunakan hambatan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatur besarnya hambatan? Kita bisa mengatur besarnya hambatan, yaitu dengan mengatur bahan yang digunakan. Contohnya kita bisa menggunakan logam ya, karena logam itu konduktor yang sangat baik gitu ya. Kita bisa menggunakan bahannya, misalnya menggunakan besi, tembaga, emas, ataupun perak gitu ya. Lalu panjang kawat hambatan atau luas penampang dari kawat hambatan gitu ya. Nah, pada kabel itu biasanya bahan yang digunakannya itu adalah tembaga. Kenapa tembaga? Karena tembaga itu lebih murah ketimbang emas gitu ya. Secara matematis, hubungan keempat variabel tersebut adalah R sama dengan Rho L per A. Dengan R sama dengan hambatan kawat satuannya ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat yang tergantung dengan bahan yang digunakan satuannya ohm meter. Dan L adalah panjang kawat satuannya meter. Dan A adalah luas penampang kawat satuannya meter persegi atau M kuadrat. Gitu ya. Nah, selain itu, ternyata suhu juga berpengaruh terhadap hambatan. Semakin besar suhunya, semakin besar hambatan yang dihasilkan. Hubungan antara suhu dan hambatan yang dihasilkan adalah RT sama dengan R0 dikali I ditambah alfa kali delta T. Gitu ya. Dengan RT atau hambatan akhir adalah hambatan setelah mengalami perubahan suhu. Satuannya ohm. Dan R0 adalah hambatan sebelum mengalami perubahan suhu. Satuannya ohm. Dan alfa koefisien suhu terhadap hambatan kawat. Satuannya per derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu. Satuannya derajat Celcius. Begitu. Oke. Sampai sana materi tentang listrik dinamis part 1. Gitu ya. Ini ada soal yang akan saya bahas di video pembahasan soal listrik dinamis. Bisa kalian screenshot saat ini
Gitu ya. Silakan screenshot nomor 1 dan nomor 2. Itu. Lalu ada soal nomor selanjutnya. Nomor 3 dan nomor 4. Silakan screenshot. Kontrol print screen. Dan yang terakhir ini. Itu soal nomor 5. Itu ya. Kapan saya akan mengerjakan ini? Nanti di video pembahasan latihan soal. Gitu ya. Sampai sini video tentang listrik dinamis part 1. Sampai jumpa di video selanjutnya.